Halo teman-teman, nama saya Denis Amalia Saruzumar dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Pada kali ini saya akan membahas analisis bencana alam yang melanda Sumatera terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga pasca bencana. Yang dapat kita ketahui pada akhir November, Sumatera mendapati musibah besar, yaitu banjir bandang. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per 20 Desember saat ini mencatat bahwa sebanyak 1.090 jiwa meninggal dunia, 142.000 rumah warga rusak, 1,6 ribu fasilitas umum yang rusak, 219 fasilitas kesehatan rusak, 967 fasilitas pendidikan rusak, 434 rumah ibadah yang rusak, 290 gedung kantor yang rusak, dan yang terakhir yaitu 145 jembatan yang rusak. Hal ini mempengaruhi pada penanggulangan bencana. Pulau Sumatera ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi. Letaknya yang berada di sepanjang sesar besar Sumatera dan jalur cincin api Pasifik menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung api, dan sekarang menyebabkan banjir bandang. Selain itu terdapat faktor non-geologis seperti perubahan iklim yang cukup signifikan ya, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan seperti hutan yang dijadikan sebagai kebun kelapa sawit yang menjadi faktor utama dalam banjir di Sumatera. Dan lemahnya tata kelola sumber daya alam turut meningkatkan frekuensi bencana seperti banjir dan longsor. Bencana alam yang terjadi secara berulang tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan korban jiwa, namun juga berdampak besar terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga pasca bencana, khususnya pada pasca bencana ya teman-teman. Ketahanan ekonomi rumah tangga yaitu kemampuan suatu rumah tangga untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan ekonomi akibat bencana banjir yang melanda ini. Rumah tangga dihadapkan pada kondisi kehilangan pendapatan, kerusakan aset, serta meningkatnya kebutuhan hidup dalam situasi yang sangat tidak pasti. Oleh karena itu, analisis dampak bencana di Sumatera ini terhadap ekonomi rumah tangga pasca bencana ini menjadi sangat penting untuk memahami pola kerentanan pada masyarakat, strategi adaptasi, serta peran pemerintah. Kebijakan publik ini mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Yang bisa kita ketahui, karakteristik bencana alam di Sumatera ini kompleks dan beragam. Secara geologis, wilayah ini itu sering mengalami gempa bumi besar seperti gempa bumi dan Aceh pada tahun 2004 yang sudah melanda, serta gempa Sumatera Barat yang ada pada tahun 2009. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang saat ini terjadi biasanya di aliran sungai yang mengalami kerusakan hutan, seperti kebakaran hutan dan lahan, dan pengalihfungsikan lahan yang tadi seperti yang saya jelaskan, terutama di Sumatera bagian timur teman-teman. Ini menjadi bencana tahunan yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat. Dan sebagian besar bencana di Sumatera ini bersifat berulang-ulang dan terjadi di wilayah yang sama-sama teman-teman, sehingga masyarakat ini mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Dan selain itu, bencana ini seringkali berdampak langsung pada sektor-sektor, khususnya terhadap sektor utama pada masyarakat, yaitu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, berada di dalam suatu situasi kerentanan ekonomi yang tinggi atau kemiskinan kronis. Dan di sini ada dampak bencana alam terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga yang bisa kita ketahui, yaitu masyarakat
Masyarakat yang terdampak mengalami kehilangan dan penurunan pendapatan secara drastis. Salah satu dampak paling nyata dari bencana alam adalah hilangnya sumber pendapatan rumah tangga. Banyak rumah tangga di Sumatera menggantungkan hidup pada sektor primer yang sangat bergantung pada kondisi alam atau terhadap sumber daya alam, teman-teman. Dan dikarenakan banjir bandang yang melanda, ini akhirnya merusak sawah, perkebunan, menghancurkan tempat usaha, dan hutan-hutan lahan yang terdampak penebangan liar yang akhirnya dilanda banjir ini juga mengalami kerusakan yang berdampak pada sektor masyarakat. Dan akibatnya rumah tangga ini kehilangan pendapatan secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang tidak pasti, teman-teman. Dan bagi rumah tangga dengan sumber pendapatan tunggal, kondisi ini sangat memukul ketahanan ekonomi. Tidak adanya tabungan atau cadangan keuangan karena rumah mereka juga sudah dilanda oleh banjir, teman-teman. Ini membuat mereka ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka, untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka panjang, penurunan pendapatan ini mendorong rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan yang kronis. Dan kedua ini kerusakan dan kehilangan aset rumah tangga. Bencana alam ini juga menyebabkan kerusakan dan kehilangan aset rumah tangga, baik dari aset produktif maupun non produktif. Aset produktif ini seperti kayak lahan pertanian, peternakan, perahu nelayan, dan alat usaha ini hilang, teman-teman, karena kemarin benar-benar habis, tidak tersisa, terbawa oleh arus banjir dan tertimbun oleh gelondongan kayu. Dan aset non produktif ini seperti rumah, perabotan, dan tabungan juga terdampak. Kehilangan ini mengurangi kapasitas rumah tangga untuk kembali berproduksi dan memperoleh pendapatan yang seperti biasa. Setelah pasca bencana, teman-teman, rumah tangga ini terpaksa menjual aset-aset yang dimilikinya yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, teman-teman. Strategi ini bisa memang dapat membantu untuk bertahan sementara, namun kedepannya ini berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi mereka dalam jangka waktu yang akan mendatang atau jangka panjang, karena mengurangi modal yang dimiliki rumah tangga untuk bangkit kembali atau pulih kembali, teman-teman. Dan di sini adalah yang ketiga, ini adalah peningkatan beban pengeluaran pasca bencana. Pasca bencana alam Sumatera ini, beban pengeluaran rumah tangga yang terdampak cenderung meningkat secara drastis, teman-teman. Rumah tangga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan rumah atau membuat rumah ulang karena banyak rumah yang tertimbun atau oleh gelondongan kayu akibat dari penebangan liar, dan juga pengalihfungsian lahan menjadi kebun sawit. Pembelian kebutuhan darurat, pengobatan akibat penyakit pasca bencana, dan biaya pendidikan untuk anak. Dan di tengah kondisi pendapatan yang menurun, peningkatan pengeluaran ini menciptakan tekanan ekonomi yang berat pada masyarakat yang terdampak. Lagi-lagi, teman-teman, ini menciptakan tekanan ekonomi yang berat. Banyak rumah tangga yang kemudian mengandalkan utang dari kerabat, rentenir, atau lembaga keuangan dan informal. Meskipun utang dapat menjadi strategi bertahan dalam jangka pendek, namun ketergantungan yang berlebihan berisiko menjerat rumah tangga dalam lingkaran utang dan memperburuk kondisi ekonomi pasca bencana alam. Dan selain itu, dampak kerentanan sosial dan ketimpangan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga ini bersifat homogen. Kelompok rumah tangga miskin, teman-teman, perempuan kepada rumah tangga, lansia, dan pekerja sektor informal ini cenderung mengalami dampak yang lebih berat. Keterbatasan akses terhadap informasi, bantuan, modal, dan jaringan sosial ini membuat proses pemulihan ekonomi kelompok ini berjalan lebih lambat. Selain itu, ketimpangan wilayah juga mempengaruhi ketahanan ekonomi pasca bencana.
Rumah tangga di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur terbatas seringkali mengalami keterlambatan bantuan dan akses pasar, sehingga memperpanjang masa pemulihan ekonomi mereka, teman-teman. Untuk menanggulangi bencana alam yang melanda Sumatera, terdapat strategi adaptasi dan pemulihan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi dampak bencana. Rumah tangga di Sumatera mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan ketahanan ekonomi. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi strategi yang umum dilakukan, seperti mencari pekerjaan sampingan, melakukan migrasi sementara ke kota lain untuk mendapatkan uang dan memanfaatkan usaha berbasis rumah tangga. Selain itu, modal sosial berupa solidaritas komunitas sangat penting guna untuk membantu para masyarakat yang terdapat. Oleh karena itu, banyak influencer yang menggalang dana atau membuka bantuan uang yang nantinya akan disalurkan berupa makanan pokok dan kebutuhan sehari manusia guna membantu masyarakat Sumatera yang terdampak. Bantuan keluarga besar dan dukungan lembaga keagamaan memainkan peran penting dalam membantu rumah tangga bertahan. Rumah tangga juga melakukan penyesuaian pola konsumsi dengan mengurangi pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan dasar. Meskipun strategi ini efektif dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tetap memerlukan dukungan eksternal yang memadai. Dan yang terakhir ialah peran pemerintah dan kebijakan publik pemerintah. Di sini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pasca bencana, teman-teman. Bantuan sosial, program pemulihan mata pencaharian, serta penyediaan akses pemodalan dan asuransi bencana merupakan hal penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat yang terdampak. Selain itu, kebijakan pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi lokal ini dapat mengurangi dampak bencana di masa depan, teman-teman. Dan pendekatan yang berfokus pada untuk mengurangi dampak bencana di masa depan ini seperti pemberdayaan rumah tangga dan komunitas di sini itu lebih efektif, teman-teman. Seperti bantuan darurat ini dalam membantu ketahanan ekonomi jangka panjang ini sangat lebih efektif. Jadi sekian, terima kasih sudah menyimak video saya tentang mengenai analisis bencana alam Sumatera terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga pasca bencana. Semoga masyarakat setempat yang terkena dampak ini cepat bisa pulih, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.